Hai netizensora.com, balik lagi di Throwback Crime Story yang akan membahas dan mengulas kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia bareng gue, Sylvie Damanik. Pada episode kali ini, gue akan membahas kasus Dio Dava di Magelang yang tega membunuh orang tua dan kakaknya dengan cara diracuni. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut kasus ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini. Pada 28 November 2022, publik dihebohkan dengan kabar 3 orang sekeluarga tewas akibat diberi racun sianida yang dicampurkan pada minuman teh dan kopi. Mirisnya, pelaku pembunuhan tersebut adalah Dio Dava yang masih terhitung anggota keluarga tersebut. Ketiga korban itu yakni ayah Dio Dava, Abbas Ashar, Heri Riani, ibu Dio Dava, dan kakaknya perempuan Dio, Dea Khairunisa. Ketiga jasad tersebut ditemukan tewas di 3 kamar mandi yang berbeda di dalam rumah keluarga. Dio di Gang Durian, Dusun Prajenan, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada jam 7.30 pagi pada Senin 28 November 2022. Dari pengakuan pelaku, ketiga korban sebelum meninggal alami mual, muntah, dan akhirnya tergeletak di kamar mandi yang berbeda. Mulanya, asisten rumah tangga keluarga korban bernama Sartina diminta Dio Dava ini untuk segera menuju rumahnya. Saat itu, Dio mengatakan kepada ART-nya bahwa orang tua dan kakaknya jatuh pingsan di kamar mandi. Setelah mendapat kabar via telepon, ART bergegas menuju rumah Dio. Setibanya di lokasi, Sartina dan si Dio kemudian mengevakuasi satu persatu korban ke tempat tidur. Nah, saat itu Sartina mengaku tidak curiga dengan kejadian itu. Bahkan, dia hanya mengira kalau ketiga orang tua itu memang pingsan. Bahkan, Sartini sempat mengolesi minyak kayu putih ke ketiga korban tersebut. Selain mengabarkan Sartina, ternyata Dio juga menghubungi kerabat dekatnya. Hingga akhirnya pada pagi, warga di sekitar rumah Dio gempar. Akhirnya ketiga korban tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Merah Putih Kabupaten Magelang. Ketika diperiksa ternyata ketiga korban tersebut sudah meninggal dunia. Lantaran itu, pihak rumah sakit melaporkannya ke Polsek Mertoyudan dan diteruskan ke Polresta Magelang. Nah, dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik, petugas menemukan ada kandungan racun sianida yang digunakan pelaku Dio. Jadi gini guys, si Dio menghabisi nyawa orang tua serta kakaknya dengan menggunakan racun sianida yang dimasukkan ke dalam kopi dan teh. Jelas ini benar-benar sadis guys. Tega banget berbuat sadis kepada orang tua dan kakak kandungnya loh. Nah, mirisnya lagi guys, si Dio ini ngaku ngelakuin ini semua karena sakit hati kepada orang tua dan kakaknya. Nah, kepada petugas, dia ngaku perbuatan tega itu dilakukan karena cemburu terhadap orang tuanya yang lebih sayang kepada kakaknya dibandingkan sama dirinya sendiri. Usut punya usut, ternyata si Dio ini udah punya niat ngebunuh orang tua dan kakaknya udah lama banget guys. Niatan Dio semakin menjadi hingga akhirnya mengakses internet untuk merancang aksinya itu. Jadi mulanya pada tanggal 15 November 2022, Dio mulai berselancar di dunia maya untuk mencari cara menghabisi ketiga anggota keluarganya itu. Setelah mencari-cari di internet, akhirnya pada 17 November 2022, Dio berhasil menemu bahan kimia, yakni zat arsenik yang langsung dibeli secara online. Akhirnya, bahan racun yang akan dipakai menghabisi anggota keluarganya tiba tanggal 19 November 2022. Dari pengakuan Dio, ia mengungkapkan sempat gagal melakukan percobaan pembunuhan tersebut. Percobaan pertama dilakukan 3 hari setelah menerima racun tersebut.
Dio mencoba mencampurkannya ke minuman es dawet yang diminum orang tua dan kakaknya. Rupanya aksi tersebut gagal. Ketiganya ketika itu mengalami mual, muntah, diare, hingga akhirnya ketiga korban menjalani perawatan di beberapa dokter dan sempat minum obat dari dokter. Namun meski gagal di percobaan pertamanya, Dio ternyata nggak menyerah gitu aja guys. Pada 25 November, Dio kembali berselancar lagi di internet dan akhirnya Dio mendapatkan informasi tentang sianida dari kasus kematian Mirna dan sate sianida di Bantul. Terinspirasi dari kasus tersebut, Dio kembali memesan sianida melalui salah satu marketplace. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 27 November, Dio akhirnya mengambil pesanan di tempat ekspedisi yang berada di kawasan Mertoyudan, Magelang. Berselang sehari kemudian, tepatnya pada tanggal 28 November 2022, Dio kembali melancarkan aksinya dengan memasukkan racun sianida ke kopi dan teh. Jadi, Dio mencampurkan 2 sendok teh zat kimia ke dalam teh dan kopi yang biasa disajikan ibunya kepada ayah dan kakaknya. Dio sengaja menunggu sang ibu keluar dari dapur untuk memasukkan sendiri arsenik mematikan itu dan lalu mengaduknya. Akhirnya, ketiganya mual dan muntah hebat hingga akhirnya tewas setelah meminum teh dan kopi yang telah diberi racun sianida oleh Dio. Bahkan dengan sergapnya, Dio sempat mencoba menghilangkan barang bukti dengan mencuci gelas guys. Jadi setelah orang tua dan kakaknya ini minum teh dan kopi, mereka kembali ke tempat masing-masing. Nah, ketika itulah Dio langsung mencuci gelas yang digunakan dan menaruhnya kembali di tempat cucian piring. Dio sendiri mengaku guys, kalau dia membeli racun seharga Rp450.000 untuk arsenik dan Rp750.000 untuk sianida. Nah, semua racun yang dia beli ini dari uang orang tuanya. Motif pembunuhannya itu diakuinya karena sakit hati dan dia merasa menjadi tulang punggung keluarganya. Dia juga ngaku nggak sanggup harus menanggung ekonomi ayah dan ibu serta kakaknya. Apalagi ayahnya sudah masuk masa pensiun dan mulai sakit-sakitan. Gak hanya itu guys, ia menuding orang tuanya pilih kasih, bahkan dia mengklaim orang tuanya lebih menyayangi sang kakak. Namun kakak kandung ibu Dio, Riani, membantah pengakuan Dio. Dia menyebut Dio yang menjadi beban keluarganya karena nggak kerja dan malah menghabiskan uang orang tua dari puluhan hingga ratusan juta untuk foya-foya. Bahkan Riani menegaskan kalau si Dio karakternya kurang baik. Tapi orang tuanya selalu manjain Dio. Ya ampun, kok nggak bersyukur banget sih udah anaknya dimanjain malah beralasan ini itu ke orang tuanya. Si Dio ini emang. Parahnya, si Dio ternyata ketahuan pernah bohongin orang tuanya guys. Dari keterangan Polresta Magelang, Dio ternyata menggelapkan uang orang tuanya sebesar Rp400 juta. Ini gila sih, Rp400 juta loh guys. Awalnya, Dio minta uang ke orang tuanya untuk berinvestasi. Tapi ternyata uangnya ini dipakai Dio buat foya-foya guys. Akhirnya nih, si Dio didakwa dengan 2 pasal yang sifatnya subsidiaritas. Yang pertama, pasal 340 tentang pembunuhan berencana, dan kedua dengan pasal 338. Untuk pasal 340 ancaman hukuman maksimal bisa sampai hukuman mati, sedangkan pasal 338 ancaman hukumannya antara 15 sampai 20 tahun atau penjara seumur hidup. Itu dia guys cerita soal Dio Dava yang sempat membuat geger publik pada akhir tahun lalu. Dari kasus Dio, kita bisa belajar jangan durhaka sama orang tua ya guys.